Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat salaf milenial. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak mengenal beliau, sosok yang namanya disebut-sebut di penjuru alam dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Begitu banyak cerita-cerita tentang sosok beliau baik dari karomah, kealimannya, akhlak dan masih banyak lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kalinya menghirup udara dunia pada waktu fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Beliau lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Sholih Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Somai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, beliau diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jailan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil. Lokasinya masih dalam area budaya Kurdistan, persisnya sekitar 150 km sebelah timur Laut Baghdad, Irak. Ia mendapat gelar sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Selain mendapat gelar tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mendapat gelar sebagai Sultanul Thoriqoh atau ahli Thoriqoh, Sultanul Arifin atau ahli Marifah, dan Sohibul Wafa atau selalu menunaikan. Ada banyak kisah beliau yang sangat masyhur di masyarakat. Salah satunya adalah kisah kejujuran beliau yang meluluhkan hati para perampok. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yang mengutip cerita dari Al-Yafi, dari Abu Abdillah Muhammad bin Mukatil, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Abdul Qadir yang masih belia meminta izin ibundanya untuk pergi ke kota Baghdad. Bocah ini ingin sekali mengunjungi rumah orang-orang saleh di sana dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Sang ibunda merestui. Diberikanlah kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Ia perhatikan betul pesan tersebut, lalu ia keluar dengan mengucapkan salam terakhir. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah agar kamu memperoleh pemeliharaannya, pinta ibunda Abdul Qadir. Bocah pemberani itu pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Yang unik, tak satu pun dari perampok itu menghampiri Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, "Hai orang fakir, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir polos. "Di mana kamu meletakkannya?" "Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku." Perampok itu tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya.
Ia meninggalkan bocah laki-laki itu. Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota mereka yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi, perkataan jujurnya tak mendapat respon serius dan si perampok ngelonyor pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir. "Panggil Abdul Qadir ke sini," perintahnya. "Apa yang kamu bawa?" tanya kepala perampok itu. 40 dinar. Di mana 40 dinar itu sekarang? Ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku. Benar, setelah kepala perampok memerintah para anak buah menggeledah ketiak Abdul Qadir, ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok tak akan tahu apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu amat sederhana layaknya orang miskin. Kepala perampok pun bertanya, "Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya?" Dengan polosnya Abdul Qadir kecil menjawab, "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu menangis, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku." Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir, bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Drama pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal, dan sebagian ulama berpendapat bahwa para perampok itu merupakan salah satu dari murid pertama Syekh Abdul Qadir. Kejujuran adalah awal tercapainya kemaslahatan hidup seseorang. Karena kejujuran akan mendorong seseorang untuk berperilaku pada kebaikan yang membuat kemudahan dalam mencapai kebahagiaan. Perilaku jujur adalah modal dalam menjalani kehidupan dunia yang akan berdampak pula pada kebaikan akhirat, buat diri sendiri maupun orang lain. Nah, saudaraku seiman, mari merenungi diri, apakah kita sudah berperilaku jujur seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kejujuran membawa kebaikan bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal kita di dunia hingga akhirat, amin. Jangan lupa dukungan sahabat sekalian dengan like, komen, dan subscribe, dan akan sangat membantu jika sahabat sekalian berkenan untuk share video ini ke teman-teman sahabat sekalian. Sekian, banyak sedikitnya kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.